Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dan masih seperti biasa, pada video kali ini kita ngevlog sambil pulang ke rumah dari kota Medan ya. Nah, namun pada video kali ini ada beberapa yang mungkin akan kita bahas sambil berjalan pulang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang di Medan maupun yang di Binjai ataupun di kota-kota lainnya pasti sering berpikir makin banyak jalan tol kok masih tetap macet juga ya. Nah, mungkin banyak tuh yang masih berpikir seperti itu gitu. Padahal di sana sini udah dibangun jalan tol, tapi kok masih macet juga gitu kan, banyak mobil di jalan. Nah, mungkin di video kali ini kita akan sedikit sharing kenapa walaupun sudah banyak pembangunan jalan tapi tetap aja macet gitu kan. Betulnya kalau masalah macet itu tergantung lokasinya juga ya. Ada beberapa daerah yang memang jalannya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas, tapi ya lancar-lancar aja gitu. Tapi ada juga yang memang jalannya itu gak besar, luas gitu kan, tapi tetap juga macet gitu kan. Nah, oke, yang pertama kita bahas dulu kenapa masih macet juga walaupun sudah ada jalan tol gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa ya memang semua kita udah tahu ya, di setiap rumah itu mungkin di tempat kita itu satu rumah satu kendaraan gitu, contohnya sepeda motor. Tapi bisa juga lebih dari satu kendaraan sepeda motoran gitu ya. Nah, jadi bayangin aja ada berapa rumah yang bisa kita lihat, dan di setiap rumah itu masing-masing ada kendaraan gitu, baik itu sepeda motor maupun mobil. Itu kalau masih kita hitung satu rumah satu kendaraan. Nah, tapi kan zaman sekarang itu kayaknya sulit untuk melihat satu rumah satu kendaraan, pasti lebih dari satu. Kayak contohnya saya pribadi kan, sepeda motor itu sesuai dengan jumlah orang yang ada di rumah gitu kan. Soalnya kan satu ada yang kerja, ada yang untuk belanja, ada juga keluarga yang untuk bekerja juga kan. Nah, jadi masing-masing itu juga udah bawa kendaraan masing-masing gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung lah, sensus terakhir ini untuk khusus di kota Medan aja nih ya. Kalau di kota Medan itu penduduknya kurang lebih 2,5 juta orang gitu. Nah, 2,5 juta orang, kalau separuhnya aja udah 1 juta lebih kendaraan yang ada di kota Medan gitu kan. Nah, coba bayangin kalau satu orang satu kendaraan, pasti banyak kan. Walaupun nggak semua di jalanan gitu ya, mungkin hanya seperempatnya atau ya separuhnya paling banyak gitu ya. Nah, namun kalau dilihat dari data BPS ya, Badan Pusat Statistik, di kota Medan itu kira-kira jumlah kendaraan itu sekitar 288.000. Itu yang saya pernah baca ya. Nah, 200.000 lagi, nggak banyak kali gitu kan. Itu yang nggak terdaftar. Pasti ya mungkin ada beberapa kendaraan yang belum terdaftar, seperti kendaraan untuk ngarit biasanya gitu kan. Biasanya kalau orang kendaraan ngarit itu alah yaudahlah nggak apa-apa, pajaknya mati gitu kan, karena nggak pernah dibawa ke kota gitu. Nah, itu data dari kendaraan di kota Medan yang tertulis di BPS. Tapi kalau menurut saya yakin sih itu pasti lebih daripada itu. Nah, ada lagi yang kedua yang mau kita bahas ini, kenapa padahal kota Medan itu udah besar tapi kok masih macet juga ya, padahal jalan-jalannya juga udah lebar. Nah, salah satunya itu ya tadi kepadatan penduduk ya. Medan juga kota terbesar ketiga mungkin ya di Indonesia sampai sekarang, dan penduduknya itu juga salah satu yang terpadat itu. Jadi wajar aja kalau di beberapa titik di kota Medan itu masih macet gitu kan. Apalagi
pas itu kita di jam-jam yang ya trafficnya itu sangat padat, seperti jam pulang kerja maupun pergi bekerja. Dan ada lagi titik waktu-waktu yang sangat macet itu ketika waktu libur. Nah, waktu libur, waktu weekend itu, wah itu hampir sepanjang jalan itu semua macet. Baik itu yang di kota maupun di tempat wisata-wisata pasti ramai gitu. Karena hampir semua orang bepergian, memanfaatkan waktu libur, baik itu menggunakan kendaraan sendiri-sendiri maupun secara bersama grup. Iya, gebrak-gebrak aja lah bang nih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu lah. Sepanjang jalan ini juga kita lihat pasti beberapa ada titik-titik kemacetan, karena memang ini jam pulang kerja gitu kan, sekitar jam kurang lebih jam 6 gitu ya, jam 6 atau setengah 7 gitu kan. Jadi orang pulang kerja jam 4, jam 5, semua dari setiap tempat kerja, setiap pabrik, nah secara bersamaan pulang. Dan juga yang menunggu setelah habis maghrib aja supaya lebih lancar. Tapi ya masih cukup ramai gitu kan. Nah, kalau ini ya macet-macet seperti biasa aja ya. Kalau di sini memang di Kampung Lalang biasa memang selalu macet gitu, selalu simpangan gitu ya. Ya kurang lebih seperti inilah kondisi jalanannya. Jadi wajar itu beberapa faktor yang mungkin masih berpikir udah banyak jalan tol kok masih macet. Jadi dua faktor itu yang mempengaruhi, satu jumlah kendaraan, kepadatan penduduk daerah tersebut, dan waktu-waktu tertentu gitu. Kalau siang hari atau jam-jam 10, jam 11 itu juga biasanya nggak terlalu padat gitu kan. Jadi kalau di daerah-daerah yang kotanya kecil, jalannya kecil, kalau nggak macet itu gimana ya? Nah ya karena mungkin memang penduduknya juga nggak banyak gitu kan. Jadi beda daerah pasti beda juga jumlah penduduk, jumlah kendaraan, dan kemacetannya. Ya mungkin itu aja yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk selalu mensupport channel ini menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.